Yang ketiga, motivasi kita untuk sholat sunnah adalah awal yang dihisab nanti di akhirat itu adalah sholat. Maka ketika sholat seseorang hamba itu ada kekurangan, ya, ada kekurangan dari sholatnya, maka kata Allah kepada malaikat, tolong cari sholat-sholat sunnahnya, ya. Lalu sempurnakan dengan sholat sunnah itu akan sholat fardunya yang kurang. Yang kurang di sini bisa jadi dia tak sholat lalu tak diganti sholat itu sampai akhir hayat. Boleh jadi sholatnya itu tidak sah tapi menurut dia sah. Atau boleh jadi sholat itu memang kurang maksimal. Maka dalam hal ini ditutupi dengan sholat sunnah. Jadi kalau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sholat sunnah, sering, banyak kita sholat sunnah, maka kekurangan-kekurangan sholat wajib akan ditutupinya nanti. Dalam kitab Fikih Fathul Mu'in dijelaskan bahwa perbandingan sholat wajib dengan sholat sunnah ini adalah 1 sholat wajib 70 sholat sunnah. Maka kita perlu memperbanyak sholat sunnah supaya nanti kalau ada yang kurang, ada yang tertinggal, ada yang kurang maksimal, ya, ada yang menurut kita sah tapi sebenarnya mungkin tidak sah di sisi Allah, maka ini yang akan menutupi sholat sunnah, ini yang akan menutupi sholat wajib kita tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sholat sunnah ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Yang pertama yaitunya di antara yang afdol dalam sholat sunnah ini adalah sholat sunnah itu afdolnya di rumah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah hai manusia di rumahmu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti illal maktuba, muttafaqun alaih. Salatlah wahai manusia di rumahmu. Sebagus-bagus solat adalah solat seseorang di rumahnya kecuali solat fardu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi solat sunnah itu bagusnya di rumah. Afdolnya di rumah, bukan tidak sah di masjid. Bukan tidak sah di musola, tapi bagus afdolnya. Kenapa kita di rumah? Karena dalam hadis lain akan diberikan, dia akan dapatkan khairan, kebaikan. Dalam hadis lain, ketika kita sholat sunnah di rumah, kita sudah menjadikan rumah itu tidak seperti kuburan. Menjadikan rumah itu banyak kebaikan, tidak seperti kuburan, dan ada berkah-berkah yang diberikan Allah ketika kita sholat sunnah di rumah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diajak kita sholat, afdolnya sholat sunnah di rumah. Tapi kalau sholat wajib, maka afdolnya adalah di masjid. Di masjid. Apalagi kita kaum laki-laki. Maka sunnah muakkad untuk sholat berjamaah, sholat wajib di masjid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu sholat sunnah di rumah. Apa contohnya? Warok ataini ba'dal maghribi fi baitih. Rasulullah sholat sunnah 2 rakaat setelah maghrib fi baitih, di rumahnya. Ya. Warok ataini ba'dal isya'i fi baitih. Dan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat isya fi baitih, di rumahnya. Ya. Ini menunjukkan 2 teks ini bahwasanya Rasulullah mengajak kita dan Rasulullah sendiri pun melakukan di rumahnya supaya adanya kebaikan, ya, tidak seperti kuburan rumah kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, as-shaimin dan as-shaimat. Dalam sholat sunnah ini lagi yang bagusnya, yang afdolnya, sholat sunnah itu agak lama. Orang banyak mungkin memahami sholat sunnah itu ringkas, sebentar. Tapi dalam teks hadis yang lain, ya,
bisa kita ambil kesimpulan bahwa sholat sunnah itu adalah silahkan lama-lama. Apa tanda? Ketika seorang menjadi imam untuk orang lain, kata Rasulullah, falyukhaffif, ringankan. Fa iza shalla li nafsi, ketika seorang itu sholat untuk dirinya sendiri, tentu bisa jadi ini maknanya sholat dia sholat wajib sendiri, ya, bisa jadi maknanya sholat sunnah, ya, maka falyutawwil ma syaa, silakan dia panjangkan, silakan dia lamakan sholatnya ma syaa, semampu dia, berapa dia sanggup. Nah, maka sholat sunnah ini bagusnya lama, kecuali ada sholat sunnah yang diajak memang tidak usah lama. Contoh mengawali sholat sunnah tahajud, kita bangun malam maka diawali dengan 2 rakaat yang ringan, yang tidak terlalu